Tugas-tugasnya udah pada ngerjain? Belum kumpul, Tat. Baru submit, Tat. Batasnya Udah kapan, Tat? baru submit, Tat. Ustadz bukannya jam 10:30 ya Tat mulainya? Ini hari Jumat khususon. Hari Jumat itu dimajukan karena ada Indonesia Timur mau Jumatan. Ini kan Tolibah ya. Tapi ya diseragamkan karena Tolib ada Indonesia Timur atau Tengah, Jumatannya lebih awal sehingga dimajukan khusus Jumat jam 10 begitu. Siap. Oh, siap. Berarti selesai jam berapa Tat? Selesainya maunya jam berapa? Khusus lo nggak selesai Dan? Jam 11 maksimal jam 11. Oke. Ya, itu GCR-nya itu ternyata masih ada. Jadi usah dibuka di PC itu hilang, pas dibuka top ada. Jadi nggak apa-apa lah, dua-duanya jangan keluar, ikut aja lah. Kayaknya dikembalikan ke GCR awal. Jadi tugas-tugasnya kalau bisa di-inputnya via GCR karena sudah ada ya. Tapi kalaupun nggak bisa, nah silahkan aja via WA juga boleh. Maaf tadi. Siap. Tugasnya ada 3 soal, ya minimal 2 soal dikerjakan lah gitu. 1 minggu kan 2 soal nggak banyak ya. Silakan dikumpulkan. Ini sudah 25 orang. Bukannya 10 soal ya Tat? Soalnya ada 10, tapi yang ditugaskan kan bukan 10, tapi Badanmu mau 10, Tat, kayak spesial, Tat. Enggak itu ngerti. buat Danisa nggak apa-apa lah. Iya Ustadz mah. Jadi 3 doang Tat? 3, iya 3. 4 atau Doang lagi. nomor 4, nomor 6, nomor 9. Kan di GCR itu ya informasinya. Jadi ternyata di GCR lama masih ada, ini saya juga bingung. Coba dicek terus di GCR-nya, terus juga jangan lupa untuk chat hadir. Jadi kehadiran di GCR juga. Jadi kalau di sini ternyata nggak hadir, di GCR hadir kan ya setidaknya kan ada apa backup-an lah gitu. Ini Imara bisa hadir nggak sekarang Imara? Atau masih nebeng juga? Sedihnya. Tahu. Kasian. Belum gabung kan? Ramai benar. Oke. Ustadz mulai saja ya. Mohon kalau sekiranya rame di-mute sendiri aja sendiri-sendiri, jangan sampai Ustadz yang nge-mute. Supaya nanti terdengar dengan jelas. Karena nanti kalau ada yang mau ngomong ya tinggal dibuka lagi aja. Terus mau nanya dibuka lagi aja gitu ya, supaya tidak rame. Nah, memang tidak ada host, jadi tidak ada yang ngatur, antara alami saja. Baik, kita mulai dengan ucapan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oh ya, Nisa tidak bisa ikut, dia izin karena sedang di pesawat kayaknya. Nggak ada ya, kan nggak ada yang masuk Nisa nih. Dia sedang terbang ke Kalimantan. Kemudian untuk pembahasan dawai, Ustadz tidak akan bahas di sini karena masih memberi kesempatan bagi yang belum mengumpulkan. Jadi kalau sudah dikumpulkan semua, nanti Ustadz akan berikan pembahasannya. Sekarang kita akan lanjut ke materi masih bab bunyi bagian kedua tentang pipa organa. PowerPoint juga sudah Ustadz kirim ya, silahkan di-download. Kita akan fokus ke pipa organa saja. Nah, ini pipa organa. Kemarin kan kita tentang dawai, sekarang tentang pipa organa. Apa, Butet? Kenapa? Terlihat ya? Oh, kalau sudah digedein, nah. Oke, baik. Tolong perhatikan semuanya. Pipa organa. Pipa organa itu alat musik. Salah satunya digunakan alat musik dan ada 2 jenis.
Ada yang terbuka, ada yang tertutup. Yang terbuka misalnya seruling. Seruling ini terbuka. Seruling ini terbuka. Dia ada lubang di sini, ya. Buat niupnya. Di sini juga ada lubang udara juga buat keluarannya. Jadi ini disebutnya pipa organa terbuka. Ya. Kalau tertutup, ya. Kalau tertutup, nah ini sebenarnya dia terbuka ada lubangnya, tetap buat niup, tapi di sini ketutup. Nah ini ketutup sebenarnya. Ustadz, Ya, Maira nggak bisa join, internetnya katanya rusak. internetnya rusak. Innalillahi Jadi wa bareng inna sama ilaihi aku. raji'un. Oke boleh. Maira ya. Nanti Ustadz catat Maira. Imara juga Tat bareng saya. Imara ya boleh. Di, Anak-anak Nebeng SD. selalu. Hai Mara. nanti sama Ustadz di absen deh. Di sesi akhir diingatkan aja ya. Oke, itu ya beda pipa organa terbuka dengan tertutup. Ya, kalau terbuka ada lubang masuk, lubang keluar terbuka. Kalau tertutup, nah, ada lubang masuk tapi tidak ada lubang keluar. Ya, seperti itu. Nah, kita bahas secara fisikanya. Nah, ini ngilanginnya gimana ya? Escape. Nah, oke. Malah dikit ya salah. Jadilah. Oke, perhatikan. Ini ada pipa organa terbuka. Di sini masuknya, di sini keluarnya. Ya. Kemudian nada dasar gelombang yang terbentuk ketika ditiupkan paling rendah itu akan terbentuk ini gelombang seperti ini. Jadi dia masuk udara sini. Ya. Ini sebagai efek dari getarannya seperti ini. Sehingga ini kalau kita lihat ini namanya satu gelombang. Mohon maaf salah, setengah gelombang. Ini kan dari sini ke sini. Okay. Dari sini ke sini itu satu perut, setengah perut ditambah dengan ini jadi satu perut sehingga ini setengah perut jadi satu perut. Nah satu perut itu adalah setengah gelombang. Oke, saya jelaskan aja pakai whiteboard ya supaya paham ya. Kadang-kadang pakai ini nggak paham ya. Kita akan balik lagi pakai. Satu perut, satu gelombang. Kenapa? Satu perut, setengah gelombang. Iya. Satu perut itu setengah gelombang. Oke. Saya jelaskan pakai whiteboard ya, supaya lebih jelas. Jadi, untuk pipa terbuka. Jadi, gambarannya gini aja deh, ini terbuka. Ya. Nada dasar kayak gini. Jadi, ini lubangnya terbuka, ini terbuka. Nah, nada dasarnya kayak gini. Ini setengah perut, ini setengah perut. Ini nggak simetris ya, harusnya simetris. Setengah perut. Jadi kalau Ustadz gambarkan kayak gini nih gelombangnya. Nah, kayak gitu kan. Gelombangnya. Ini puncak, ini lembah. Yang ini sebagai efek dari getarannya. Kayak gini. Sehingga ini setengah perut, jadi satu perut. Jadi kalau dijumlah jadi satu perut. Nah, ini jadi satu perut. Karena ini setengah jumlah. Kita tahu satu perut ini adalah setengah alfa. Kenapa? Karena kalau alfa atau panjang gelombang kan kayak gini. Ya. Nah, saya tahu nih, ini kan namanya satu gelombang kan. Ini panjang gelombang. Kalau ada getarannya, sebagai efek dari resonansi, dia akan seperti ini. Jadi, satu lambda atau satu panjang gelombang itu terdiri dari dua perut. Ya, paham ya? Oke, itu ya konsepnya seperti itu. Ini namanya nada dasar. Jadi ini nada dasar. Nada dasar. Jadi panjangnya L sehingga L sama dengan setengah lambda.
Tadi kan setengah lambda. Nada dasar atau disebut juga harmonik satu, atau disebut juga resonansi pertama. Jadi nada yang paling rendah. Yang kedua, ini panjangnya sama. Ini pipa organa panjangnya sama. Kita tingkatkan supaya naik resonansinya. Maka dia akan terbentuk salah ya. Kelebihan. Dia akan terbentuk kayak gini nih. Dia akan terbentuk nambah, kan tadinya satu perut ya. Tinggal nambah lagi satu perut. Jadi berapa? Dua perut. Dua perut itu kan lambda, berarti L sama dengan lambda. Ini nada atas namanya, nada atas pertama. Kalau ini nada dasar N0, ini N1. Ustadz, yang ditingkatin apanya, Tat? Yang bertambah. Iya. Yang bertambah, Ya. ini aja, perutnya aja. Kan tadinya kan nggak ada perut di tengah tuh. Hanya setengah perut. Terus nambah satu perut di tengah. Kan kebayang, tadinya kan ini aja ya. Tadinya ini aja nih. Terus nambah satu perut. Oke. Nah, sehingga ini L0, L1, ini L2. Kalian bisa tebak. L3 berapa lambda kira-kira? L3 nambah satu perut lagi sehingga menjadi 2 perut. Atau 3/2 lambda. Ya, ini N-nya N3. Ya. Ini prinsipnya sama dengan dawai. Jadi untuk pipa organa terbuka, prinsipnya sama dengan dawai. Jadi panjang L-nya sama. Jadi kalau kita bandingkan lagi nanti F0 banding F1 banding F3, masih ingat nggak di dawai? Itu 1 banding 2 banding 3. Jadi ini prinsip pipa organa terbuka sama dawai. Itu ya. Oke, nanti nggak usah ditulis kan, kalau mau ditulis silahkan, tapi ada di PowerPoint juga sama. Ustaz hanya menjelaskan secara gambarannya, nanti juga Ustaz akan ulang lagi deh. Sekarang kita akan berlanjut ke tertutup. Nah, kalau tertutup, si gelombang ini tertahan. Dia lebih sempit. Jadi tertutup. Jadi kalau tertutup, ini pipa, ini tutup. Ibaratnya ada gelas, kan di bawahnya tertutup. Gitu. Ditiup gelasnya, ini pipa organa tertutup. Nah, kalau tertutup, si gelombang ini mentok di sini. Jadi berapa perut nih kalau kayak gini? Ini untuk L0. N0. Ini berapa perut? Ini berapa perut? Setengah perut. Setengah perut itu berapa lambda? Seperempat lambda. Sehingga ini juga sama. Kalau nanti L1, dia akan nambah satu perut lagi. Nanti bentuknya itu nah, kayak gini. Jadi L1 nambah satu perut. Ini berapa lambda? Satu perut dengan 1/4. Jadi 1/4 perut. Atau berapa lambda? 3/4. 3/4 lambda. Karena ini kan nggak penuh ya. Kan ingat lambda itu satu perut. Ada 2 perut ya. Lambda itu ada 2 perut. Di sini dan di sini. Ini ada 1/2. Sehingga 3/4 lambda. Sehingga kalian dengan sendirinya bisa dicek nih. Maka L2 berapa? L2 tinggal tambah lagi. Semuanya kan nambah satu perut ya. Satu perut lambda. Jadi semuanya nambah setengah. 1/4 tambah setengah sama dengan 3/4. 3/4 tambah setengah sama dengan 5/4 lambda. Dan seterusnya. DST. Sehingga perbandingan habis ya. Yang tadi salah masuk. Coba ngapain nih? Perbandingan F1, F0, F1, F2 itu sama dengan gimana perbandingannya? 1 banding 5. Jadi 1 banding 3 banding 5 dan seterusnya. Sehingga ringkasannya
ringkasan dari semua dari dawai tipe organa. Pertama, F itu sama dengan F0 aja ya. F0, siapa nih? Dawai dulu. Dawai. Dawai dan pipa terbuka, ini sama ini. F0 itu 1/2L kali V. Atau di sini sama aja deh. V per 2L. F0 banding F1 banding F2 sama dengan 1 banding 2 banding 3 darusnya. 5. Nah, kemudian kalau pipa tertutup beda sendiri. Ya, pipa tertutup beda sendiri. Yaitu F0-nya 1/4L kali V. F0 banding F1 banding F2 sama dengan 1 banding 3 banding 5. Terusnya. Jadi itu ringkasan dari dawai dan pipa organa terbuka. Begitu ya. Oke, sekarang kita balik lagi ke tadi PowerPoint-nya. Oke, ini Nggak mau. Gue nggak bisa belajar, nggak enak. Enakan pakai laptop. Jangan ribut. Oke, nah kita lihat di sini F1 1/2L, betul kan tadi juga. F2 ini kalau di buku bukan F0 ya, dari 1. Ini agak apa? Berbeda. Ini pengarangnya dari Erlangga, di sini F1. Kalau Ustadz nulisnya F0 karena nada dasar. Nada dasar itu F0, di sini F1. Jadi jangan kecoh ya. Internetnya nggak stabil nih. Kemudian yang F2-nya tadi 2 F1, F3-nya 3 F1 dan seterusnya sehingga perbandingannya 1 banding 2 banding 3 ini yang terbuka. Nah, untuk lambdanya, ya ini untuk lambdanya ini lambda 1, lambda 2 dan lambda 3 dan seterusnya. Itu namanya harmonik ke-1, harmonik kedua, harmonik ketiga. Jadi tolong bedakan di sini. Harmonik ke-1 itu nada dasar. Harmonik kedua nada atas ke-1. Jadi ini angka ke-1-nya berbeda. Ini ke-1-nya untuk resonansi pertama atau harmonik ke-1. Kalau ke-1 di sini adalah nada atas. Atau kalau harmoniknya berarti harmonik kedua. Jadi harmonik kedua itu setara dengan nada atas ke-1. Harmonik ketiga setara dengan nada atas kedua. Jadi nada dasar itu F0. Makanya Ustaz lebih suka pakai F0, bukan F1 di sini tuh. F1-nya mulainya dari sini. Oke. Ini yang terbuka. Jadi yang kita boleh aja ganti jadi F0. Iya, memang secara umum kalau cek secara umum kalau lihat di internet itu ada banyak perbedaan, tapi yang paling banyak menggunakan itu tadi F0 karena namanya nada dasar F0 atau N0 gitu. Jadi tapi kalau istilah harmonik sama. Harmonik ke-1 itu artinya nada dasar, bukan nada atas ke-1, bukan. Jadi jangan sama karena sama-sama 1. Oh, harmonik ke-1 itu adalah nada dasar ke-1, salah. Nada atas ke-1. Ustaz, boleh balik ke slide yang sebelumnya bentar nggak? Boleh, silakan. Kenapa? Ada pertanyaan? Mau di screenshot aja. Udah, terima kasih. Oh, sama usah direkam. Nanti bisa dikirim lah. Oke. Kemudian, ini yang tertutup. Nah, yang tertutup kan dia lebih sedikit lambdanya itu. Jadi 1/4 ya, L-nya itu 1/4 lambda atau lambda 4 kali L. Jadi dia lebih sedikit sehingga di sini kan V/4L. Ya, ini 3/4, ini 5/4. Jadi kalau tadi kan pembagiannya 2. Ya, dia lebih rendah. Ya, lebih rendah. Jadi sehingga perbandingan juga beda, 1 banding 3 banding 5. F0-nya juga beda kan. Kalau tadi pipa organa terbuka ini salah ini ya. Ini pipa organa judulnya tertutup nih, salah nih. Ini harusnya tertutup nih. Salah, mohon maaf ya. Yang ini judulnya salah, harusnya tertutup. Oke. Kalau terbuka sama dengan dawai, ya. Terbuka itu sama dengan dawai, F0-nya itu 1/2L kali V. Tapi kalau yang tertutup beda di sini. F0-nya itu adalah 1/4L kali V. Jadi dia per 4. Kalau terbuka sama dawai itu per 2, kalau di sini per 4. Baik, itu ya. Untuk bisa lebih jelasnya lagi, kita cek
latihan soalnya supaya lebih mudah. Latihan soal mana ya? Kapan terakhir kumpulin, Tat? Itu yang tugas ya sesegera mungkin. Nanti kan Ustaz akan bahas. Oke, sebentar mana ya? Ustaz, aku kirim ke WA. Boleh, di WA juga boleh. Udah, tapi belum dilihat Ustaz. Belum ya? Oh, saya kemarin sempat habis tulisannya. Bentar. Hapus dulu. Nah, ini. Oke. Oke, kita lihat latihan soalnya. Nah, ini kita lihat sini ya. Nomor 1. Jika sebuah pipa organa terbuka, ingat, terbuka, ditiup sampai timbul nada A ketiga. Nah, ingat, nada atas ketiga itu ada berapa perut? Kita aja perut dulu ya. Kalau simpul berarti tambah 1 aja. Perut. Jadi, kalau simpul tambah 1. Pipa organa terbuka, ditiup sampai nada atas ketiga. Nada atas ketiga. Ada berapa perut kira-kira? Ngerti nggak? Halo? Enggak. Jawabannya nggak ngerti. Bingung. Masih bingung. Masih bingung. Oke. Aduh. Nada dasar masih ingat nada dasar. Nada dasar ada berapa perut? Ada 1. Satu. Kenapa? Itu siapa sih? Setengah. Ada yang masuk kayak Tolib ya. PW kali Tat diajar Ustad. Oke. Gini. Udah Lanjut, Tat. cek lagi tadi ya. Saya ke sini. Kelihatan nggak nih? Iya, bukan sih. Oke, sekarang kita cek lagi. Nih. Yang terbuka ya. Lanjut. Nah, yang terbuka ya. Ini. Kelihatan yang terbuka? Ini. Ada berapa perut nih? Kita lihat. Perut itu di puncaknya nih. 1. Ini. 2. Jadi nada dasar itu ada 2 perut. Simpulnya di sini 1. Ini simpul. Simpul itu titik tengah. Ngerti nggak? Simbol tuh tempat mereka ketemunya tengahnya. Ya, tempat pertemuan garis ini, gelombangnya. Jadi tengahnya itu simpul. Kalau perut, namanya perut kan di pas ininya, pas puncaknya. Nah, ini perut namanya nih. Yang bawah lihat ini perut nih. Ini perut. Ya. Ini simpul, ini simpul. Ini perut, ini perut, ini perut, ini perut. Jadi kalau nada dasar itu ada 2 perut, 1 simpul. Nada atas 1, ya, nada atas 1 ada tinggal tambah 1. Berarti tadi kan 2 ya, tambah 1 jadi 3 perut. Simpulnya juga tinggal tambah 1. Jadi 2 simpul. Ngerti nggak? Ngerti nggak? Oh. Iya. Oke, ini yang nada atas kedua. Nada atas kedua tambah 1. Kan tadi sudah ada 3 perut, berarti ada 4 perut. Simpulnya ada 3. Kita lihat nih. 1 perutnya itu. 2, 3, 4. Jadi ada 4 perut. Simpulnya 1, 2, 3. Oke, balik lagi ke soal tadi. Nah, soalnya terlihat ya. Oke. Nah, jadi nada atas ketiga, nah ingat, nada atas ketiga ada berapa simpul? Kalau belum bisa jawab bisa digambar. Jadi ada jawabannya di bawah. Jadi nada atas ketiga itu ya, ciri khasnya ini ada bulatan, ada 3. Kan nada dasar tidak ada bulatan kan? Nada atas 1 ada 1 bulatan, nada atas 2 ada 2 bulatan, nada atas 3 ada 3 bulatan. Ngerti? Halo? Ngerti. Kalau dasar gimana Ustaz tadi? Kenapa? Kalau nada dasar. Dia nggak ada Nada dasar kan nggak ada yang bulatan di sini kan, cuman ada yang setengah bulat, setengah bulat ya kan. Nah, kalau nada atas ketiga berarti ada 3 bulatan. Nah, kita tinggal hitung perutnya nih. Ya, modal dasarnya kan 1, 2 ujungnya ya, tambah. Ini ada 3 di tengah.
5. Kenapa? Tadi Ustaz bilang nada atas ke 1, ada 1 bulatan. Iya, betul. Aduh, maaf Ustaz, tadi ke 1. Iya, betul. Terus? Ustaz bukannya yang 1 itu yang nada dasar. Enggak, itu kalau Ustadz sambungin itu tadi itu. Konsepnya untuk memahami saja, Kalau disambungin. disambungin, kalau Ya, terbentuk kalau disambungin bulatan gitu. setengah gitu kan. Bulatannya kan sebenarnya setengah-setengah kan? Gitu. Iya. Nah, jadi baik lagi ini ada tiga ada 5 perut dan 4 simpul. Paham? Hah? Iya. Ada 5 perut, 1, 2, 3, 4, 5. Ustaz. Salah. Kenapa? 4. Halo? Tapi itu perutnya ada 4. 4. Perutnya ada 4, Tot. Oh iya, ternyata yang mohon maaf salah, konsep pusat salah, terima kasih. Jadi ini disatuin. Bukan. Iya. Oh gitu sih. Upet. Iya. Halo. Ustaz. Kayak iya, nanti kayak ini konsepnya salah juga nih, konsep yang di sini. Jadi Ustaz jadi ikut bingung gitu. Jadi yang namanya perut itu di atasnya, titik di atasnya ini perut gitu sebenarnya. Simpul juga titik kan sebenarnya gitu. Ustaz lebih cocok jawaban Ustaz, mohon maaf, masih 5 perut, 4 simpul. Ya, jadi bukan 4 perut, 4 simpul sementara ya. Tapi nanti Ustaz bahas lagi. Jadi yang namanya perut itu titik di sininya, titik di sininya ya. Titik di sini. Tapi khawatir Ustaz salah, oke lah. Sementara nanti Ustaz akan klarifikasi di GCR. Jadi versi yang mana yang betul gitu kan. Baik. Oke, sudah. Ustaz. Ya, boleh. Ustaz, buat nada dasar, berarti buletannya kan, tapi ada simpulnya nggak di nada dasar? Ada, nada dasar kan ada titik temunya. 1 simpul? 1 simpul. Oke. Jadi kalau mengikuti konsep ini, nada dasar itu 1 perut, 1 simpul, ya kan? Karena dijumlah kan. Gitu. Itu kalau mengikuti konsep ini. Mau diautin. Oke, sebenarnya ini dasar pertanyaannya sangat mendasar. Kita akan lebih fokus ke hitungan. Kita lebih akan fokus ke hitungan. Kita lihat misalnya ini. Ada percobaan pipa organa, ini nomor 2 ya. Pipa organa terbuka, lagi-lagi terbuka. Resonansi pertama terdengar pada ketinggian 30 cm. Maka resonansi kedua akan terdengar pada ketinggian kolom udara berapa? Nah, jawabannya B. Aduh. Oke. Perhatikan, mana ya penghapusnya? Hilang lagi. Itu siapa sih Tolib yang masuk? Siapa? Ustaz. Siapa? Kan sekarang fisika ada Ustaz Tian, kok jadi ikut ke Ustaz? Setiannya mana tuh? Ustaz Tian kalau yang Tolib. Kayak biasa aja, Tat. Tahu Ustaz Ya? nggak tahu. Yaudah saya lihat aja. Keluar, Tat. Oke, baik. Ya udahlah. Nanti Lanjut aja, Oke. Lanjut. Ustadz akan balik lagi ke, tapi soalnya dihafal ya soalnya, sama Ustadz ditulis dulu soalnya. Diketahui L-nya 30 cm. Ya. Pada ini resonansi pertama atau L0 ya. Resonansi pertama itu harmonik pertama berarti L0. Maka resonansi kedua L1 yang ditanyakan. Oke, Ustadz akan balik lagi ke monitor. Nah, oke. Jadi ini resonansi pertama. Ya, resonansi pertama. Ya. Atau L0. Ya, di buku ada juga tulisnya L1 misalnya. Itu resonansi pertama L1. Ya, silahkan lah. Kalau Ustadz lebih sukanya dari dasar aja, karena ini nada dasar. Ya. Ini L0. Ya. Panjang awal. Resonansi pertama 30 cm. Maka L1, ingat ini kan pipa organa terbuka, masih ingat L1 berapa lambda kalau pipa organa terbuka? L0 ini kan, L0 dulu ya, L0 setengah lambda. Ya kan? L1 berarti berapa? Masih ingat nggak?
L1 itu sama dengan lambda. 1. Ya kan? 1 lambda. L3, L2-nya nambah lagi. Jadi 3/2, dan seterusnya. Ya. Nah, diketahui. Oke, jadi ditanyakan L1 kan? L1 itu lambda, berarti cari dulu lambdanya berapa dari sini. Ya. L0, 30 sama dengan setengah lambda. Maka lambda sama dengan 60 cm. Ya. Jadi nada resonansi pertama ya itu sama dengan 60 cm. Yang tanyakan resonansi berapa tadi? Ingat ya? Ya. Ya, berarti betul resonansi kedua. Jadi ini yang L1. Jawabannya 60 cm. Ada pertanyaan? Jawabannya 60, Ustaz. Kok 60, Tat? Iya kan? Masih bingung. Baik. Coba perhatikan baik-baik. Ini resonansi pertama 30 cm. Kita tahu bahwa resonansi pertama itu kalau pipa organa kayak gini kan. Kayak gini. Ini sama dengan setengah lambda. Jadi L0 setengah lambda. Nah, L0 setengah lambda. Diketahui L0-nya 30. Maka lambdanya 60 cm. Yang ditanyakan resonansi kedua. Resonansi kedua itu tambah lagi satu perut di sini. Gimana ya? Tambah satu perut. Nah, kayak gini. Ya, ini L1. Ini sama dengan lambda kan? Ini dengan ini dijumlah jadi satu perut. Jadi 2 perut. Jadi ini lambda. Sehingga L1 itu sama dengan lambda. Ya udah, L1 sama dengan 60 cm. Begitu ya. Ini resonansi kedua. Masih bingung? Kalau masih bingung minimal direkam dulu deh. Direkam dulu, nanti bisa tanyakan di GCR atau WA. Karena waktunya terbatas. Oke. Berikutnya kita akan lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal ketiga. Nah, ini nih. Sebuah pipa organa terbuka masih terbuka. Panjangnya 75 cm. Sehingga menghasilkan gelombang stasioner dengan 3 buah perut. Ya. Jika cepat rambat bunyi di udara 30 cm, 300 meter per sekon, maka frekuensi yang dihasilkan adalah Oke. Dengan konsep ini, ayo Ustaz sambil nulis juga nih. Ini soalnya Ustaz ganti dulu ke whiteboard. Sebuah pipa organa terbuka panjangnya 75 cm, L 75 cm. Ya. Kemudian di tip menghasilkan gelombang stasioner dengan 3 buah perut. Jadi ada P-nya 3. Jika cepat rambat V sama dengan 300 meter per sekon, maka frekuensi yang dihasilkan adalah, nah, maka frekuensinya berapa? Oke, kita ganti ke whiteboard. Nah, jadi ketahui panjang kolomnya 75, perutnya ada 3, V-nya 300. Nah, kalau perut 3 menurut konsep yang dari buku itu perutnya 3. Itu masuknya untuk L berapa? L sama dengan berapa lambda? Perutnya 3. Perutnya 3 itu berapa lambda? Halo? 1 setengah kan? Kalau satu perut, ya betul, satu perut itu setengah, 2 perut 1, 3 perut berarti 1,5, 3/2 lambda. Jadi langsung aja F sama dengan, kan rumusnya F sama dengan V dibagi lambda ya kan? Rumus frekuensi ini dikasih 8, maka tinggal masukkan V dibagi lambdanya berapa? Ini lambda sama dengan 2/3L ya. 2/3L. Jadi ini 2/3L. Ini sama dengan 3/2 P per L.
Ya. 3/2 V per L. Masukkan F sama dengan 3/2, V-nya 300, L-nya 75. Sama dengan berapa nih? 15, 150 bagi 25. 600. 660 Hz ya. 660 ya. Ya. Kenapa? Itu Ya. L-nya diganti jadi meter nggak? Oh iya, terima kasih. Harusnya dalam meter. Nah, iya. Bisa ngetes. Jadi 0,75. Iya, betul. Terima kasih. Harusnya dalam meter 0,75. 0,75. Iya, betul. Jawabannya 600 Hz. Jadi jawabannya 600 Hz. Lihat. Baik lagi. Jadi, nah jawabannya 600 Hz. Ya. Tuh kan. Nah ini nih gambarnya nih. Ya, solusinya ini ya. Persis sama. Oke, terakhir, latihan terus nih. Biarin ya. Latihan terus nih. Pipa organa terbuka, ya? Kenapa? Screen recordnya dikasih kan, ntar? Iya, insya Allah dikasih. Digeser nanti akan diupload. Pipa organa terbuka dengan panjang 180 cm menghasilkan nada harmonik berurutan dengan frekuensi 300 cm. Maka frekuensi nada dasarnya adalah yang ditanya nada dasar. Ya. Oke. Ini soalnya kurang lengkap ya. Harusnya ini ada kalimat harmonik keberapa, nada harmonik keberapa ya. Oke, kayak usah lewat dulu aja, kita lihat di pembahasan ini kurang lengkap ya. Nah, ini cara pengerjaannya seperti ini. Diketahui L sama dengan 1,8 meter. Ya. Kemudian ada harmonik berurutan dimisalkan N, kan ada permisalan kan, karena tadi tidak lengkap di soal. Jadi ada persoalan soal matematika. Jadi berurutan antara N dan N+1. Sementara belum ke sini, kita lewat dulu, nanti kalau mau pusing masih dasar. Nah, ini aja. Ini. Oke, kita beralih ke soal yang sebelumnya ya. Soal sebelumnya itu di mana ya? Ustadz. Ya. Jadi itu di soalnya gelombang harmoniknya nggak tahu gelombang harmonik berapa, jadi harus dicari dulu. Iya, itu harus diperumpamakan tadi ya, secara matematis. Ini khawatir soalnya tingkat-tinggi masih rendah. Ustadz berikan yang biasa dulu aja sementara ya. Oke, ini lanjutan yang kemarin di GCR. Ya, ada soal tentang dawai. Ini satu kali lagi aja, soal tentang dawai. Ya. Kita lihat. Mana ya? Oke, nomor 9 aja. Satu lagi nomor 9, nanti saya akan kirimkan soalnya karena waktunya terbatas. Kita akan bahas nomor 9. Nomor 9 PR ya. Nomor 8 maksudnya ya.
Pada sebuah percobaan dengan tabung resonansi, ternyata bahwa resonansi pertama didapat bila permukaan air di dalam tabung berada 20 cm dari ujung atas tabung itu. Maka resonansi kedua akan terjadi bila jarak permukaan air ke ujung tabung itu adalah... Kira-kira bisa nggak ya? Ini soalnya mirip dengan yang tadi. Ada yang bisa jawab kira-kira? Saya tulis dulu. Diketahui L0 20 cm, ditanyakan L1. Jadi ini masih sama seperti tadi, hanya catatannya di sini gelas tabung resonansi. Tabung resonansi itu tertutup masuknya, bukan gelas ya. Ini tabung resonansi itu tertutup ujungnya. Jadi dia ada apa? Masalahnya belum lihat ya tabung reaksi, tabung resonansi. Jadi ujungnya tertutup, masuknya pipa organa tertutup. Ya. Jadi masuknya ke pipa organa tertutup sehingga rumusnya akan berbeda. Oke, nah, saya bahas aja deh. Waktunya udah habis. Oke. Nah, perhatikan ini tertutup. Resonansi pertama 20 cm. Maka resonansi kedua berapa cm? Ya, tertutup ini L0-nya, masih ingat ya L0-nya berapa? Tertutup. L0-nya sama dengan, masih ingat ya? Tertutup L0-nya berapa alfa? Tertutup itu ada setengah perut. Setengah perut itu berapa alfa? 1/4. Ingat tertutup ya. Perempat. Ya, sehingga ini 20, 1/4 dikali lambda. Maka lambda sama dengan 80 cm. Maka resonansi kedua berapa? Kan ini yang pertama 1/4. Yang kedua berapa? 3/4 lambda. Karena nambah 1 perut kan? Tadi kan awalnya 1/4 ya. 1/4 perut. Nambah 1 perut. Jadi 1 perut 1/4. 1 perut 1/4 itu sama dengan 3/4 lambda. Ya, berarti tinggal masukin aja 3/4 dikali 80 cm sama dengan 60 cm atau 0,6 meter. Kelihatan ya? Nah, gini. Jadi jawabannya 0,6 meter atau 60 cm. Begitu, ya mohon maaf ini nggak ada latihan yang bisa kalian jawab karena soalnya ternyata tadi agak ribet. Soal-soal yang mudah dulu aja deh sementara, dan Ustadz akan tugaskan soal-soal yang semisal plus soal-soal tambahannya ya maksimal 3 soal lah. Tapi kalau boleh 5 soal ya boleh. Kira-kira boleh nggak 5 soal? 3 aja tak, nggak apa-apa 3 aja. 3 aja. Iya, karena gini, arahan dari Pak Menteri, jadi belajar jarak jauh atau daring ini tidak boleh membebani membebani siswa, katanya begitu. Makanya latihannya berarti. Emang merasa terbebani ya? Terbebani oleh Saja satu. Iya, terbebani oleh pulsa kayaknya ya. Ini Oke, Ustadz mau ini ya, resensi dulu. Buku-bukunya pada bawah kan? Aku ya, Tat. Ya, siap. Ustadz screenshot dulu ini bukti kehadirannya. Ini. Saya ada 2 kali pakai 2 kali. Fisika 11 Jumat. Tanggal berapa sekarang teh? Tanggal 3 ya? 1 lah. 2 kali. Tanggal 3. Tanggal 3. Tanggal 3. Ustadz Maira, Ustadz. Iya, siap. Ini Ustadz screenshot aja supaya. Kalian juga boleh men-screenshot sebagai bukti. Jadi itu sampai Cacat internet Anda. Ini Tat, ini Maira Tat, ini Tat. Hadir, Tat. Iya, siap.
Oke. Fisika Jumat tanggal 3. Sedikit lagi, satu screenshot bagian bawah. Ini paling bawah. Fisika Jumat tanggal 3 bagian 2. Plus siapa tadi tuh? Imara dan Maira ya. Oke. Ada masukan nggak kira-kira untuk Jumat atau Sabtu depan mau ngapain atau kurang pertemuan fisikanya? Silakan. Nonton. Nonton via Zoom patah-patah nggak bisa. Atau suruh nonton. Sampai nonton malam ini dari silaturahim. Oke, nanti sama-sama dicariin film yang ada di YouTube. Kalian suruh nonton nanti mereview gitu ya, boleh nggak? Gitu. Nge-review film yang berhubungan dengan gelombang. Kenapa? Video materi entar. Kenapa? Atau materi aja? Halo? Halo? Jangan ada dan. Atau gini aja, nanti via GCR diusulkan aja deh. Silahkan diusulkan, kira-kira mau ngapain. Lanjut materi oke, mau kuisis oke, mau Kahoot juga oke. Atau mau nonton, ya paling harus direview filmnya. Nggak ada Semuanya pilihannya kayak gitu ya, kan? Nggak ada yang ngerjain. Iya, silakan. Silakan dimasukkannya di GCR, kira-kira kegiatan yang menyenangkan. Ustadz bikin kuis BuzzFeed. Bikin kuis. Balkis. Silakan kalian beri masukan saja. Silakan kalian beri masukan saja di GCR karena waktunya sudah habis. Untuk pertemuan seperti apa? Tapi ada tugas ya sekitar 3 soal. IPA Organa terbuka. Maaf ya, waktunya sudah habis. Mari kita dengan ucapan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Subhanaka wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Makasih Ustaz.